Memiliki wajah yang awet muda sering membuat Arbani Aziz mendapat peran sebagai anak sekolah ataupun mahasiswa. Namun mengapa Arbani justru mengaku merasa iri dengan wajah dewasa pria yang seusia dengannya? Selanjutnya ada kabar dari Thalita Latif yang sudah jalani 4 kali Ramadan dan Lebaran tanpa kehadiran sang suami. Bagaimana dengan reaksi sang anak tanpa kehadiran ayahnya? Sementara itu tak bisa pulang ke kampung halamannya, Rian masih merindukan masa berkumpul dengan keluarga di Yogyakarta. Lantas, seperti apa Rian mengajarkan sang anak yang kini berusia 8 tahun untuk berpuasa? Berperan sebagai remaja SMA ataupun mahasiswa, rupanya Arbani Aziz justru memiliki usia yang sudah menginjak 26 tahun. Wajahnya yang terlihat awet muda membuat Arbani kerap disangka masih berusia 20 tahun. Namun hal tersebut justru membuat Arbani merasa iri dengan para pria seusianya yang memiliki wajah dewasa. Meski begitu, artis kelahiran 15 Oktober 1994 tersebut mengaku bersyukur lantaran wajah awet mudanya masih menjadi salah satu daya tariknya untuk tetap eksis di dunia hiburan tanah air. Gak tahu gue dulu. Gue juga bingung. Gak tahu ya kalau muka tuh kenapa ya, gue nggak ngerti, mungkin masalah turunan atau genetika, gue nggak. Iya, masih banyak yang bilang anjir 26 mau 27. Wah, ternyata umur tua ya gitu kan. Kadang insecure juga sebenarnya. Kalau dibandingin sama teman-teman gue yang lain yang umurnya di bawah gue tapi mukanya lebih dewasa, tuh gue kadang suka apa ya, iri gitu loh. Perawatan jujur gue gak suka. Jadi kadang suka dipaksa doang, ya itu cuma ngebersihin kayak suntik jerawat sama komedo gitu doang. Kadang suka gue bercandain, misalnya ada yang nanya umur berapa, ya masih 22. Oh, percaya. Masih tampak sendiri tanpa seorang kekasih di usianya yang sudah tak remaja lagi, Arbani mengaku jika dirinya masih ingin fokus pada karir yang sedang dijalaninya saat ini. Pasalnya, Arbani mengaku tak pernah terpikir untuk bisa menikah muda seperti halnya yang dilakukan beberapa selebriti pria lainnya. Dan Arbani pun membeberkan seperti apa kriteria wanita idamannya yang tak harus berasal dari kalangan selebriti. Target nikah belum ada, lebih ke sekarang jalanin aja. Manusia cuma bisa berencana ya, jadi balik lagi yang kita bisa lakukan cuma berencana, tapi ya in real life kenyataannya ya jalanin aja. Gue juga maksudnya jadi mau fokus karir gue aja, mana yang ada aja, mana yang enggak. Kenapa? Ya nggak apa-apa, menurut gue karir dulu aja. Ya kalau memang jodohnya ada, emang udah waktunya pasti kan. Emang waktunya nikah, misalnya umur 29, gua emang udah waktunya nikah ya nikah. Belum ada. Ya lebih ke yang baik, yang bisa ngertiin gue, yang ngertiin karir gue, yang ngertiin pekerjaan gue seperti apa, sayang sama keluarga gue juga, dan perhatian. Gue nggak bisa bilang gue maunya sama yang non selebriti atau non artis atau yang artis atau selebriti sih. Lebih ke mana yang klik aja nanti. Konflik rumah tangganya terkuak lantaran memutuskan untuk bercerai dengan sang suami Dennis Rizky. Kini Thalita tengah menjalani Ramadan serta Lebaran tanpa kehadiran sang suami. Namun hal tersebut rupanya sudah menjadi hal yang biasa bagi Thalita, lantaran ini sudah menjadi tahun keempat menjalani Ramadan dan Lebaran tanpa basis dari grup band Lila tersebut. Dan mengingat Lebaran sebagai momen untuk saling memaafkan, Thalita mengungkapkan jika konflik rumah tangga yang dihadapinya tak bisa dikaitkan dengan momen perayaan Hari Raya Idul Fitri, lantaran sang suami tak pernah datang untuk meminta maaf kepada dirinya. Nah, kalau dibilang beda enggak, pastinya beda dari ada pasangan tiba-tiba nggak ada. Tapi ini terjadi udah yang keempat kalinya, kan dari 2018 kita udah ditinggal. Jadi 2018, 2019, 2020, 2021, ya 4 tahun. Maksudnya jalan, bukan 4 tahun.
belum genap 4 tahun ya, tapi ini tahun keempat untuk lebaran nggak bersama. Gini ya, nih maaf memaafkan dalam situasi lebaran atau Idul Fitri itu tetap kita melakukannya dong, tetap kita menjalankannya seperti sedia kala. Tapi dalam konteks rumah tangga, aku tahu nih maksud pertanyaannya. Mau ditanyain mau nggak maafin gitu kan, karena situasinya bertepatan dengan Idul Fitri ini. Konteks rumah tangga ini bukan konteks yang spontan. Masalah yang terjadi dari rumah tangga aku ini adalah masalah yang sudah terjalin bertahun-tahun gitu. Jadi kalau dibilang secara pribadi, masa sih lo nggak maafin? Siapa sih yang nggak mungkin maafin? Pertanyaannya, datang nggak minta maaf? Itu pertanyaannya satu. Yang kedua, saya manusia, saya juga nggak sempurna gitu. Tapi setidaknya kalau saya berbuat salah, ya saya maunya kan sama-sama baik. Berarti kalau mau saling memaafkan ya saya harus datang dong, mengakui salah saya apa, memohon maaf, mohon ampun. Mudah-mudahan saya nggak akan melakukan hal yang sama lagi untuk kedua kalinya, kan gitu normalnya ya. Tapi kalau di dalam kasus rumah tangga saya itu tidak terjadi, karena nggak ada yang datang ke saya tuh minta maaf. Kalau ditanya tapi mbak maafin ya, pasti maafin, tapi masalahnya yang minta maaf ada nggak gitu loh Kak. Gini ya, nggak mungkin aku nggak kuat kalau aku bisa berdiri di sini nih sama teman-teman semua gitu, tapi bukan berarti aku nggak rapuh gitu. Aku masih menangis kok sampai hari ini gitu, tapi ya itu yang aku bilang, setiap harinya aku ini proses kan gitu. Nggak mungkin aku langsung besok aku jadi wanita kuat banget nih gitu, nggak mungkin. Jadi setiap hari proses buat aku, hari ini, besok, besoknya lagi, jadi lebih sabar lagi, lebih kuat lagi, lebih gitu. Sekarang jatuhnya jadi sudah terbiasa sendiri gitu. Meski kehancuran rumah tangganya menjadi satu pukulan yang berat untuknya, namun hal tersebut justru menjadikan Talitha lebih dekat dengan Sang Maha Pencipta. Pasalnya, sejak Dennis pergi meninggalkannya pada 2018 lalu, Talitha yang menyimpan sendiri beban masalahnya memilih untuk mengadukan keresahan hatinya kepada Sang Maha Pencipta. Beruntung, kehadiran sang anak yang kini sudah berusia 8 tahun pun turut menjadi kekuatan bagi Talitha untuk tetap bertahan menghadapi konflik rumah tangga yang menerpanya tersebut. Mungkin aku dulu nahan sendiri nggak bisa ngomong. Akhirnya selama aku sendiri itu akhirnya aku jadi lebih rajin sholat, walaupun aku nggak bilang aku sempurna ya gitu, masih bolong-bolong nih gitu, tapi aku maksimalin gitu, mencoba gitu. Jadi nangisnya aku ya ke siapa lagi kalau bukan Allah gitu. Aku bisa curhat tanpa batas gitu ya, aku cuma bisa aku berdoa gitu. Jadi ya itu sih selama ini gitu, sampai akhirnya aku berani untuk melangkah, sampai akhirnya aku berani untuk berbicara kepada keluarga, sampai akhirnya aku bisa di sini berhadapan dengan teman-teman semuanya, bisa bicara. Itu semua proses dari yang nggak sanggup gitu, dari yang serapuh itu sampai ya pelan-pelan lah nih gitu, healing gitu. Kan aku butuh waktu juga untuk proses ya. Kalau aku pribadi ya, dulu aku cuek banget gitu. Kalau sekarang aku lebih concern gitu, bukan berarti oh nggak peduli sama sekali, enggak gitu. Tapi yang pastinya dengan momen sekarang ini, dengan situasi yang aku alamin, terus bersamaan dengan bulan Ramadan juga gitu, jadi konteksnya aku lebih banyak mendekatkan diri sih. Aku lebih sering sholat sih sekarang gitu, lebih karena kita juga banyak di rumah, jadi nggak ada kata untuk bermalas-malasan kan. Kalau diingetin kayak udah sholat belum lo gitu. Kalau dulu kan banyak aja gitu alasannya gitu kan, kayak ya di jalan, ya ini ya itu. Kalau sekarang kan banyak waktu di rumah, jadi ya itu, dari segi-segi hal seperti itu aku juga memperbaiki gitu. Jadi dari semuanya, jadi aku benar-benar proses ini tuh semuanya lah gitu. Aku mencoba dari semua hal di diri aku mencoba memproseskan diri aku ke hal-hal yang lebih baik. Apapun itu, aku itu selalu mencoba mengambil hikmah positifnya dari setiap masalah. Karena aku seorang ibu, aku harus mencontohkan yang baik buat anakku gitu. Jadi apa sih yang menguatkan kamu? Ya semua. Secara iman, kita berdoa, kita sholat, aku berkeluh kesahnya tuh di saat aku berdoa, itu yang salah satu menguatkan aku. Aku bisa berbicara dengan ibu, ayah aku, itu pun menguatkan aku. Aku bisa sharing sama kakak aku, itu menguatkan aku, yang selama ini nggak aku lakukan gitu.
Jadi hal-hal seperti itu sih sebenarnya. Terus udah pasti nomor satu anak aku gitu. Udah pasti dia nomor satu yang selalu ada gitu, selalu pelukin aku, selalu protek aku. Ya aku bersyukur sih aku punya dia. Sebelumnya, pernikahan Thalita Latief dan Dennis Rizky yang telah berjalan selama 10 tahun akhirnya harus berakhir juga lantaran Thalita menggugat cerai sang suami ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan artis kelahiran 6 Desember 1988 tersebut lantaran adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan sang suami. Bahkan yang cukup mengejutkan, Thalita mengungkapkan jika dirinya sempat mengalami KDRT di tahun keempat pernikahannya hingga membuat bibirnya berdarah akibat terkena lemparan ponsel dari sang suami. Tak hanya itu, sejak awal pernikahan, Thalita mengaku tak pernah mendapat nafkah dari sang suami hingga akhirnya Dennis meninggalkannya pada 2018 lalu. Dan seolah tak berhenti sampai di situ, cobaan Thalita pun semakin bertambah dengan divonisnya ia mengidap penyakit kanker. Masih cinta, gak mau cerai gitu. Katanya dari hati nurani ya ditanyainnya tuh. Saya dengar tuh. Setahun satu kota gak ketemu tuh gimana ya? Gitu, simpel ya. Kalau misalnya memang masih cinta, nggak mau berpisah, kita tinggal di kota yang sama, bisa dalam 1 tahun nggak ketemu sama sekali. Itu ada korelasinya nggak tuh? Antara masih mau mempertahankan karena cinta, tapi faktanya kita tinggal sama-sama di Jakarta 1 tahun, aku berjuang sakit kanker sendirian. Nggak pernah dia datang, nggak pernah dia ada di samping aku, nggak pernah. Bisa bertahan sampai 10 tahun ada nafkah, ya saya yang kerja. Semua saya yang kerja. Jadi ya kalau aku berbicara berdasarkan fakta dan kenyataan, berani ku pertanggungjawabkan. Makanya ikutin aja prosesnya gitu. Aku sih nggak inilah, nggak macem-macem. Aku juga nggak nuntut macem-macem kok. Meski konflik yang dihadapi Thalita dan Dennis makin pelik pasca Dennis memilih meninggalkan rumah 3 tahun silam, namun Thalita mengaku dirinya dan Dennis masih berkomunikasi dalam hal anak. Bahkan, Thalita mengungkapkan dirinya tak pernah melarang sang anak untuk bertemu ayahnya. Namun di balik hal tersebut, Thalita pun mengungkapkan sebuah fakta jika sang anak sudah tak lagi mencari ayahnya sejak 1 tahun terakhir. Awalnya itu walaupun 4 tahun, tapi awalnya kan kita ketemu di luar gitu. Jadi sampai akhirnya setahun, yang anehnya setahun belakangan ini nggak pernah ketemu sama sekali karena bapaknya nggak pernah ada gitu. Tapi anaknya nggak nyari tuh. Ya kalau Mbak mau nanya jujur ya, nggak pernah tuh anaknya nanyain. Kan aku juga kan sebelum proses sidang ini kan aku juga komunikasi masih kok, chat-chat, WhatsApp. Terus aku yang video call segala macam gitu. Nanti ini ayah nih gitu langsung gitu. Tapi nggak pernah anaknya yang minta ke aku, tapi aku yang gitu. Jadi lama-lama capek juga kita. Ya nggak perlu, enggak sih, aku nggak ada alih-alih. Aku ya begitu aja jalanin, nggak ada. Kayaknya nggak adil kalau Rafaelo harus aku kotak-kotakin gitu. Jadi dia biarin aja apa yang sesuai umurnya dia, sesuai sekolahnya dia, sesuai kebutuhannya dia, semuanya aku ngalir gitu aja gitu. Kalau dia nanya aku jawab, kalau dia minta aku kasih gitu kan. Jadi kalau dia minta aku mau dong video call sama aku telepon video call. Kalau dia nggak minta ya enggak, itu aja. Sama anak terbuka. Aku nggak ada kok. Makanya aku bilang di dalam kasus aku ini aku nggak neko-neko kok gitu. Makanya pihak sana juga jangan neko-neko lah gitu. Katanya mau baik-baik ya, simpel-simpel aja lah. Ngaku aja. Harapan aku ke depannya, yang pastinya aku yang terbaik aja mas gitu. Yang terbaik buat kita semua, yang terbaik buat kami semua. Aku, anak, dia gitu. Yang terbaik aja lah gitu. Pasti ada hikmahnya dari apa yang kita jalankan sekarang ini, pasti ada hikmahnya gitu. Dan fokus aku paling sekarang ya kesembuhan dari kanker aku ini, menjalani hidup yang sehat, hidup yang happy. Gak pengen lagi ada beban-beban momok-momok dari masalah-masalah yang udah berlarut-larut gitu. Aku pengen bisa nafas yang lega, itu aja sih yang gitu. Nggak pengen pulang kerja tidur yang tenang gitu otak nih, nggak pengen yang muter-muter gitu. Jadi pengennya itu aja sih gitu. Terus buat fokus aku itu apa sih? Oke, capek-capek kerja ke sana kemari, apa sih tujuannya? Ya buat anak, apapun itu untuk anak. Itu aja sih, aku nggak neko-neko.
Merupakan tradisi yang selalu dinantikan menjelang Lebaran lantaran menjadi ajang silaturahmi dan berkumpulnya seluruh keluarga dan kerabat untuk merayakan hari kemenangan umat muslim pasca menjalani ibadah puasa selama 30 hari lamanya. Sayangnya pada hari raya Idul Fitri kali ini, pemerintah kembali melarang masyarakat Indonesia untuk mudik akibat pandemi COVID-19. Hal tersebut pun akhirnya membuat Rian terpaksa kembali mengurungkan niatnya untuk mudik ke kampung halamannya di Yogyakarta untuk kedua kalinya. Kalau saya selalu menurut apa yang menjadi himbauan pemerintah, karena itu memang dibutuhkan untuk kerjasama antara masyarakat dan juga pemerintah agar semuanya terlaksana dengan, ini kan juga lagi pandemi ya, kita sedang berjuang atau melawan si COVID-19 ini biar tidak nambah lagi gitu kan. Jadi ya seharusnya memang kita harus menuruti apa yang menjadi himbauan pemerintah. Saya mudik terus biasanya ke Jogja. Tapi kebetulan kemarin beberapa kali ada kerjaan di Jogja sih, jadi kita sekalian mampir. Ya pengennya kalau Jogja kan memang banyak keluarga juga, jadi senang kalau bisa balik ke sana, apalagi ngajak anak ya. Anak tuh senang kalau diajak jalan-jalan ke, apalagi ke tempat kelahiran bapaknya gitu kan. Memiliki 2 orang anak yang memasuki usia 8 tahun dan 2 tahun, Rian mengungkapkan jika anak sulungnya Ralia kini tengah belajar berpuasa. Ibadah yang wajib dikerjakan semua umat muslim yang sudah balik di bulan Ramadan tersebut rupanya telah dilakukan Ralia sejak usianya 7 tahun. Dan sebagai hadiah atas usahanya berpuasa 1 hari penuh, Rian pun menjanjikan sebuah hadiah kepada sang anak. Ralia sudah mulai berpuasa, memang kadang-kadang dia kalau tiba-tiba udah masuk jam 12 bilang sakit perut, ya udah kita nggak boleh maksain, maksudnya tetap kita kasih tahu, tapi kita juga nggak boleh jadi anaknya jadi tersiksa gitu. Jadi biarkan ngalir aja, belajarnya ngalir. Ntar ada waktunya dia memang benar-benar dia akan bisa puasa full. Tapi sempat kemarin full ya, jadi aku uji dia lah gitu. Ralia hebat, Ralia udah dijanjiin lah, nanti kita jalan-jalan kemana kalau misalnya Rally bisa full. Ada rewardnya lah biasanya gitu. Pak, aku nanti mau ini. Ya, tapi full ya. Tapi kalau misalnya dia nggak kuat, aku nggak maksain. Dari tahun lalu udah, di umur 7 tahun dia udah puasa. Enggak, pernah full 2 kali, tapi setelah itu ya aku nggak mau terlalu maksain sih.